Apakah Instax Mini 99 ini merupakan penerus dari Instax Mini Evo? Boxnya sih niat ya, bisa dibilang ya. Karena dia menampilkan foto Mini 9 yang difoto oleh kamera gitu. Jadi lebih niat, nggak cuman desainnya ataupun vektor gitu ya. Jadi ini ya kayak galeri gitu, depannya keren. Terus ini dari hasil-hasil foto si Instax Mini 99. Terus di bagian belakang ini fitur-fiturnya teman-teman. Ini untuk dari segi boxnya ini benar-benar dibikin doff gitu, jadi elegan lah. Nah, yang pertama yang kita dapat dari packagingnya itu yang pastinya kartu garansi udah pasti, dan langsung kita tarik kameranya dulu, tapi nanti kita bukanya. Kita lihat dulu pretelan apa lagi yang kita dapat di sini. Terus kita dapat seperti biasa, ini adalah petunjuk ya kan, buku petunjuk, dan kita dapat juga manual booknya teman-teman. Kita lihat di sini ada sebuah kabel. Terus kita dapat strapnya juga guys, mantap. Nah terus kita dapat dock charger sama baterainya teman-teman. Wah gila, ini sih pertama kalinya ya kayaknya ya kamera Fujifilm pakai baterai kayak gini guys, baterai lithium kayak gini. Wah, menarik. Oke, di sini kita dapat kabelnya itu USB to Type C teman-teman. Oke, dan untuk strapnya kalian bisa lihat di sini, ini sih premium banget ya, ada tulisan Instax-nya, dan ini adalah kulit teman-teman, leather gitu. Jadi ya premium sih ini, dari strapnya beda kayak strap-strap Instax pada umumnya. Ini dari plastik pelindungnya, ini bagus banget nih, dari plastik yang doff gitu finishingnya, jadi kayak ya berasa premium banget gitu. Dan kita langsung buka aja di sini. Alright, jadi ini adalah kameranya. Wow, dia basicnya hitam gitu ya. Untuk dari tombol-tombolnya dan fitur-fiturnya nanti kita akan bahas. Let's go. Oke, pertama-tama kita akan bahas dari segi bagian kanannya ini. Dia ada dua dial wheel ya. Kita akan bahas satu-satu. Untuk dial wheel yang pertama di bagian atas, ini adalah dial wheel lighting effect teman-teman. Dimana ketika kalian coba puter-puter si dial wheel ini akan memberikan efek lighting ke foto kalian nanti. Fotonya itu seolah-olah seperti kamera analog lah gitu. Jadi ada efek-efek vintage modenya kayak gitu. Nah di fitur ini yang rumornya katanya ngikutin kamera analog. Padahal yang kalau gue lihat dari sistem kerjanya dari si lighting effect ini adalah di bagian dalam si Instax Mini ini dia ada LED gitu teman-teman. Jadi LED itu dia akan memberikan efek warna kepada foto Polaroid kita nanti gitu. Sedangkan kalau misalnya kamera analog, yang gua tahu sih dia proses untuk memberikan warna vintage-nya itu sesuai dengan roll film yang kalian pakai kalau analog gitu ya. Jadi menurut gua apakah sama untuk sistem kerjanya? Enggak sih, menurut gue beda. Oke, sekarang kita akan bahas dial wheel yang kedua yang di bagian bawah sini kalian bisa puter-puter. Di sini fungsinya untuk mengganti exposure conversion teman-teman. Jadi kalian bisa mengatur tingkat keterangan exposure foto kalian nanti gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan tempatnya gitu. Misalnya kalian di indoor ataupun kalian di outdoor. Oke, langsung aja kita bahas tombol apa sih yang ada di tengah-tengah sini. Ini tombol shutter buttonnya. Tenang aja, nggak cuma satu. Di Mini 99 ini disediakan dua, yaitu yang di bagian dial wheel yang kita bahas tadi. Ya, dan kerennya lagi di Mini 99 ini dia bisa langsung otomatis mengatur framing foto kalian. Mau fotonya itu vertikal ataupun fotonya itu horizontal, dia bisa mengatur secara langsung. Jadi kalian nggak usah edit-edit lagi. Jadi kalau misalnya kamera dalam posisi begini, dia pasti udah otomatis vertikal, dan ketika dimiringin dia udah otomatis horizontal. Oke, sekarang kita akan berpindah ke bagian lensanya. Di bagian depan sini ditulis Instax Lens 60mm f12.7. Jadi untuk focal length-nya di Mini 99 ini dia di 60mm, dan bukaannya aperture-nya itu di f12.7 teman-teman. Nah, dan kerennya lagi di lensanya ini udah tersedia fitur yang namanya focus distance teman-teman. Jadi ada 3 focus distance di kamera ini, yaitu di 3 meter sampai infinity. Itu biasa kita gunain untuk foto yang group ataupun foto yang
wide lebar landscape gitulah teman-teman. Nah, untuk di mode kedua tinggal digeser aja, itu dari jaraknya 0,6 meter ke 3 meter itu biasanya kita pakai untuk mode selfie. Dan untuk fokus selanjutnya di 0,3 ke 0,6 meter itu biasanya kita gunain untuk foto makro teman-teman. Tapi nggak cuman itu aja di bagian lensanya yang keren. Ini yang pengen gue tunjukin ke kalian, yaitu adalah manual vignetting teman-teman. Jadi ketika kalian foto, kalian bisa aktifin manual vignetting switch-nya. Jadi kalau misal kalian switch ke atas, dia udah auto vignetting teman-teman. Jadi foto kalian itu nggak usah kalian edit lagi di aplikasi. Oke, sekarang kita akan berpindah ke bagian belakang. Di bagian belakang sini kita lihat ada 3 button di bagian atas. Ada menu, ada self timer, dan ada flash. Kita jelasin satu-satu. Oke, untuk di menu mode ini dia bisa mengatur 4 mode, yaitu ada menu indoor, ada menu sports, ada menu double exposure, dan ada menu bulb teman-teman. Jadi di Mini 99 ini dia bisa mengatur secara otomatis untuk tingkat keterangan ketika kalian pakai menu indoor, yaitu ya pastinya ruangannya harus indoor gitu, misalnya bukan yang outdoor yang langsung kena matahari gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang mode double exposure teman-teman. Jadi kerennya di Mini 99 ini dia bisa mengambil 2 foto sekaligus dan dijadikan ke satu gambar teman-teman. Jadi ya seolah-olah kita menggunakan kamera digital zaman sekarang gitu ya, mirrorless yang dia bisa double exposure gitu. Jadi di kamera Mini 99 ini juga bisa melakukannya teman-teman. Oke, di mode sports ini sesuai dengan namanya, kita tahu juga di kamera pada umumnya ataupun kamera mirrorless, menu sport ini digunakan untuk menangkap objek yang bergerak cepat teman-teman. Jadi si Mini 99 ini bisa menangkap objek yang bergerak cepat, jadi dia menyesuaikan shutter speednya. Ketika kita ingin memfoto objek yang bergerak, contohnya mobil, motor, ataupun objek manusia yang sedang berlari, anak-anak tuh biasanya tuh di mode sports ini kepake banget. Nah, selanjutnya adalah mode bulb teman-teman. Kalau misalnya kita dengar mode bulb sih udah kebayang lah ya fotonya bakal jadi cakep kayak gimana. Jadi fotonya bakal jadi seolah kayak light painting gitu kalau kalian foto malam ya, misalnya foto keadaan jalanan gitu ya, kalian pakai mode bulb ini pasti nanti efek-efek cahaya dari si kendaraannya itu akan membuat suatu garis gitu ya, pokoknya gitulah, kalian pasti tahu lah, dan gue bakal kasih contohnya gitu teman-teman. Fitur self timernya ini berguna untuk ketika kalian nggak punya temen ataupun lagi traveling sendirian tapi pengen foto gitu ya, tinggal taruh aja kameranya, aktifin self timernya, dan dia langsung ngambil foto gitu. Ataupun misalnya kalian yang berpergian berame-rame juga bisa banget, jadi pengen foto grup tapi nggak ada yang fotoin, misalnya mas-mas pelayannya lagi nggak tahu kemana, tinggal aktifin aja self timernya dan kalian foto bareng teman-teman kalian gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mode flash teman-teman. Di mode flash ini sesuai dengan namanya juga, kita bisa mengatur mode flash untuk flash mati, flash nyala, ataupun flash otomatis teman-teman. Nah, di bagian unboxing tadi ada satu part yang kelewat yang nggak gue bahas, yaitu di paket penjualan Instax Mini 99 ini dapat, bisa dibilang ini pegangan mini gitu ya, pegangan mini yang akan dicolok ke bagian bawah si Instax Mini 99 ini, yang berfungsi juga sebagai lubang untuk kalian ingin menaruhnya di tripod teman-teman. Jadi tinggal dipasang seperti ini aja, jadi kita dapat pegangannya, dan ini sih keren banget sih. Jadi ya kalau misalnya kita lagi pengen selfie gitu ya, tinggal kita kayak gini aja gitu, tinggal pegang si pegangannya ya kan. Jadi nggak usah kalian pegang kameranya secara terus menerus, jadi pegang aja si pegangannya. Dan menurut gua pegangannya ini walaupun kecil tapi dia membantu banget sih teman-teman. Oke, untuk baterai si Instax Mini 99 ini sih, setelah gue lihat baterainya ya, nggak ada tulisan berapa mAh-nya gitu, tapi ketika gue lihat di websitenya, website resmi Instax Mini itu, dia bisa klaim kalau misalnya baterai ini bisa bertahan hingga penggunaan 10 kali Instax Mini Paper Pack. Jadi bisa dihitung kalau misalnya kalian udah gunain si papernya ini 10 pack ya, dimana kalian bisa memfoto sekitar 100 fotoan, itu baterainya baru habis teman-teman. Jadi untuk aplikasinya kalian bisa lihat di App Store ataupun di App Store teman-teman, itu aplikasi yang barengan launchingnya sama si Mini 99 ini. Untuk fiturnya, nah ini menarik untuk dibahas, nanti gue akan jelasin secara langsung dan gue demoin gitu ya. Nah ini kita scan dulu dan hasilnya adalah seperti itu. Tada!
Nah, kalau misalnya udah ke scan gini, ini kita bisa ngatur banyak banget nih teman-teman. Kita bisa ngatur brightness-nya, ya kan? Terus kita bisa ngatur kontrasnya, saturation, kita bisa ngatur color temperatur, ya kan? Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita okein aja. Habis itu kita bisa pilih untuk formatnya teman-teman. Kita mau format yang biasa, format yang square, ataupun yang wide. Oke, dan kita tinggal save aja. Udah pasti auto ke save di galeri kita teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan tentang Instax Mini 99 ini. Oke, tadi di awal kita udah bahas apakah Mini 99 ini merupakan penerus dari Mini Evo. Ternyata jawabannya adalah enggak teman-teman. Karena Mini 99 ini merupakan penerus dari Instax Mini Neo 90. Untuk dari segi desainnya ini mirip-mirip sama Neo 90, dan beberapa fitur dari Mini Neo 90 itu ada juga yang dibawa ke Mini 99 ini. Oke, overall apakah kamera Instax Mini 99 ini worth it to buy gitu ya? Buat kalian yang belum punya kamera Instax Mini, menurut gue worth it. Kenapa? Karena dari experience yang diberikan, fitur-fiturnya yang menarik dan memberikan kesan vintage yang lebih mendalam dari kamera Instax Mini sebelumnya. Jadi jawaban gue, kamera ini worth it teman-teman. Dan kalau misalnya pertanyaannya, apakah ketika kita udah mempunyai Instax Mini Neo 90, worth it gak kita upgrade ke Mini 99? Nah, jawabannya itu balik lagi ke kalian. Apakah kalian membutuhkan fitur-fitur yang udah gue jelasin tadi sebelumnya? Oke, buat kalian yang ingin mendapatkan Instax Mini 99 ini, klik link pembelian yang udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke, gue rasa cukup untuk review Instax Mini 99 ini. Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis, thank you banget. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!